Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-saminatu kang kaping 8 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismuhu lan utawi asmane Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin iku Abdurrahman bin Sakhar. Anahu sak temene Abi Hurairah qala iku dawuh iku ngendika dawuh untuk Kanjeng Nabi ya. Qala iku ngendika sinten Abu Hurairah qala sampun dawuh an-nabi sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun utawi telung perkara munjiyatun iku nyelametaken ai tegese mukhlisatun nyelametaken li sahibiha maring wong kang nglakoni salasun li sahibiha maring wong kang nglakoni salasun minal adzabi saking siksa wa salatunan utawi telung perkara muhlikatun iku ngerusak ya, muhlikatun iku ngerusak ai tegese muqi'atun nibaaken lifailiha maring wong kang nglakoni salasun fil halaki ing dalem kerusakan wa salatun lan utawi telung perkara darajatun iku pira-pira derajat ai tegese manazilun pangkat fil akhirati pira-pira pangkat gitu. Manazilun iku apa ngerane jamak itu pira-pira pangkat fil akhirati ing dalem akhirat wa talatunan utawi telung perkara kafaratun iku pira-pira kafaratun iku
ngalebur gitu. Kafaratun iku ngalebur lidzunubi amiliha, lidzunubi amiliha maring pira-pira dosane wong kang nglakoni salasun. Lidzunubi amiliha maring pira-pira dosane wong kang nglakoni salasun. Amal munjiyatu anapun utawi pira-pira perkara kang nyelametake. Amal munjiyatu anapun utawi pira-pira perkara kang nyelametake. Fa khasyatullahi mongko iku wedi ing Allah. Fa khasyatullahi mongko iku wedi ing Allah. Ta'ala maha luhur sinten Allah. Ta'ala maha luhur sinten Allah. Fi sirri ing dalem Fisiri ing dalam waktu samar. Fisiri ing dalam waktu samar wal alaniyati lan ing dalam waktu ngedeng. Wal alaniyati lan ing dalam waktu ngedeng. Ngedeng. Kutima den dinginaken, kutima den dinginaken asirru apa sir, asiru apa sir, li anna taqwallahi krana satemene takwa ing Allah, li anna taqwallahi krana satemene takwa ing Allah fihi ing dalem sir, fihi ing dalem sir a'la iku luwih dhuwur, a'la iku luwih dhuwur darajatan apane derajate, darajatan apane derajate. Wal qasdulan sedengan, wal qasdulan sedengan fil fakri ing dalam waktu fakir, wal gina lan ing dalam waktu sugih, wal gina lan ing dalam waktu sugih. Ai tegese at-tawassutu sedengan, at-tawassutu sedengan, sedengan itu pertengahan ya toh. Fil ma'isyati ing dalem panguripan, fil ma'isyati ing dalem panguripan. Bi alam yujawiz kelawan jento ora nglewati, bi alam yujawiz kelawan jento orang nglewati fihi ing fiha ing dalem ma'isyah, fiha ing dalem ma'isyah al hadda ing wates, al hadda ing wates. Waridho lan ridho, waridho lan ridho bidzalika kelawan mengkono-mengkono tawassut, bidzalika kelawan mengkono-mengkono tawassut. Wal adlu lan adil,
Wal adlu lan adil fir ridho ing dalam waktu ridho, fir ridho ing dalam waktu ridho, wal ghadabi lan ing dalam waktu muring-muring. Bi ayyak doba kelawan yento muring-muring sapa wong, bi ayyak doba kelawan yento muring-muring sapa wong lillahi krana Allah, lillahi krana Allah, wa yardo lan ridho sapa wong, wa yardo lan ridho sapa wong li ridhahu krana ridane Allah, li ridhahu krana ridane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu dan adapun maqalah atsaminatu yang ke-8. Ini maqalah yang ke-8 Mas. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa ismuhu dan adapun namanya Abu Hurairah teh Abdurrahman bin Sakhar, yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya Abu Hurairah itu Abdus Syamsi. Abdus Syamsi apa artinya? Hambanya matahari. Abdus Syamsi. Maka ketika ketemu Kanjeng Nabi diganti namanya menjadi Abdurrahman bin Sakhar. Tapi karena ini Abdurrahman bin Sakhar ini seneng banget sama kucing, sangat sayang sama kucing, perhatian pada kucing. Suatu saat Abu Hurairah menemukan kucing kecil, meong, 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 diambil sama Abu Hurairah, sama Abdurrahman ini, dimasukkan ke lengan baju begini, ini lengan baju begini, dibawa. Ketika ketemu Kanjeng Nabi, itu apaan Abu Hurairah? Abdurrahman, anak kucing ya Rasul. Oh, kata Kanjeng Nabi, oh kayak bapaknya kucing baik gitu. Abu Hurairah, bapaknya anak kucing jadinya. Enggak terkenal. Ya Abu Hurairah. Terus mana tadi? Qala anahu, bahwasanya Abu Hurairah qala, beliau berkata, qala telah bersabda an-nabiyyu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Talatun, ada 3 perkara Mas. Munziyatun, yang menyelamatkan, yang bisa menyelamatkan. Ay mukhlisatun, maksudnya bisa menyelamatkan, li sahibiha, bagi pelakunya, bagi yang melakukannya, minal adzabi, dari siksa. Jadi ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan orang yang melakukannya. Dari mana Pak? Dari siksa Allah. Dari siksa Allah. Wa talatun, dan ada 3 perkara muhlikatun, itu juga bisa mencelakakan, mencelakakan. Muqi'atun, yaitu bisa menjatuhkan, lifa'iliha, bagi pelakunya, fil halaki, pada kerusakan. Jadi kata Kanjeng Nabi, ada 3 perkara bisa menyelamatkan pelakunya, ya. Ada 3 perkara bisa menjatuhkan pelakunya dalam kerusakan. Tulis. Mas Nurkoli bisa bawa buku ya, bawa buku. Wa talatun, dan 3 perkara darajatun, ay manazilun fil akhirah,
Ada juga 3 perkara nih yang bisa meningkatkan derajat nanti di akhirat. Ya toh? Jadi Mas, nanti di akhirat itu tingkatannya beda-beda orang teh. Dan tingkatan paling tertinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti para sahabat-sahabat Nabi, para ulama-ulama besar, itu jadi pejabat nanti. Bahkan kalau yang jadi pejabat di dunia ini belum tentu nanti di akhirat jadi punya jabatan. Sekarang di dunia jadi presiden belum tentu. Saya ngomong nggak jadi, pasti nggak jadi, nggak begitu. Belum tentu di akhirat nanti punya jabatan. Ya toh? Bisa jadi yang sekarang di dunia ini punya jabatan tinggi-tinggi, di akhirat tambah nggak punya jabatan, bahkan paling rendah, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga sekarang di dunia punya jabatan tinggi, di akhirat juga punya jabatan tinggi. Bisa. Karena salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah besok di hari kiamat, imamun adilun, imam adil. Ketika dia di dunia jadi pemimpin yang adil, bisa jadi nanti di akhirat jabatannya makin tinggi. Ya toh? Yang paling mengenaskan itu di dunia nggak punya jabatan, di akhirat nggak punya jabatan, nggak jadi apa-apa. Jadi rakyat baik. Syukur-syukur jadi rakyat ahli surga. Maksudnya syukur-syukur jadi rakyat tempatnya di surga. Ngerinya jadi rakyat naudzubillah min dzalik di neraka. Paham? Semoga aja Mas nanti di akhirat punya jabatan semuanya. Ya. Jadi di akhirat itu ya ada RT, ada RW gitu mungkin. Ada lurah. Emang orang dia biarkan begitu? Enggak Mas, punya ada jabatannya. Dan pemimpin tertinggi tidak lain dan tidak bukan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diikuti para nabi nih. Para nabi dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ismail, Yakub, ya, benar Mas. Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, terus Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Kanjeng Nabi Isa dan kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu punya tingkatan tinggi karena mereka Nabi Mas, mereka Rasul. Di dunia mereka punya jabatan tertinggi, Nabi dan Rasul. Nanti di akhirat mereka juga punya jabatan tertinggi. Itu ya. Wasalatun, dan ada 3 perkara kafaratun sebagai pelebur dosa-dosa lidunubi amiliha. Ada 3 perkara juga Mas sebagai pelebur dosa-dosa bagi pelakunya. 3 perkara. Ini Abu Hurairah berarti banyak Mas. Abu Hurairah 3. Nah sekarang penjelasannya satu persatu. Amal munziyatu, adapun perkara yang bisa menyelamatkan. Apa itu Mas? 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Fakhasyatullahi ta'ala. Pertama, takut kepada Allah Ta'ala. Fisiri, di waktu sir, wal alaniyati, dan di waktu sir itu di waktu sepi, ya. Di waktu sendirian dia takut kepada Allah. Jadi tidak mau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena takut sama Allah. Gak ada yang tahu ada uang tergeletak, gak mau ngambil dia. Gak ada yang tahu. Ya, ya Allah. Gak ada yang tahu ada apa. Dia gak melakukan suatu perbuatan dosa. Wal alaniyah, di waktu ramai juga demikian, dia takut kepada Allah. Ini yang pertama ini. Jadi modalnya takut. Kadang-kadang kan enggak, di waktu banyak orang takut dia. Artinya enggak mau melakukan ini.
sendirian dia melakukan dosa. Ini berarti nggak selamat nih orang, Mas, nggak selamat. Ibaratnya orang nggak ikhlas seperti ini mah. Kalau lagi sholat banyak orang khusyuk sendiri, nggak bisa khusyuk. Istilahnya begitu, paham? Kalau banyak orang, sholatnya dipanjang-panjangin, Al-Baqarah dibaca, sendirian kulhu. Ini masalah orang kayak gini, ya. Jadi orang yang selamat yang pertama itu takut karena Allah. Ini. Jadi dimanapun dia berada, ada hadis kanjeng Nabi, ittaqullah min haitsu kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, gitu, ya. Pada ini adalah yang pertama. Jadi mau banyak orang, sedikit dia ada perasaan diawasi oleh Allah. Ini, ya. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang ikhlas, Mas. Ikhlas betul. Karena makanya orang yang nomor pertama ini dipuji dia nggak bangga, dicela dia juga nggak susah. Ini orang yang pertama ini. Karena apa? Karena yang dilihat adalah Allah. Buat apa banyak orang memuji tetapi Allah marah sama kita? Itu. Tapi yang dicari adalah ini nih. Apapun dia takut karena Allah. Yang kedua apa, Mas? Wal qastu fil faqri wal ghina. Sedengan, pertengahan, ya. Pertengahan antara fakir dan kaya. Artinya apa? At-tawassut fil ma'isyati bi allam yujawiz fiha al-hadda wa ridha bidzalika. Sedengan. Ini orang ini mantap. Jadi orang miskin biasa aja dia. Orang antara miskin sama kaya biasa. Kadang-kadang kan enggak. Ada istilahnya OKB, tahu enggak OKB? Orang kaya baru, gayanya selangit. Nyata? Banyak gaya. Tadinya waktu miskin mah tawadhu, rendah hati gitu. Ya. Kaya, nengok aja kagak. Ini berarti orang kagak beres. Harusnya apa, Mas? Di waktu fakir dia tetap seperti itu, gitu. Artinya apa? Istiqomah. Di waktu kaya dia juga seperti itu, biasa aja. Ini namanya tawasud, sedengan, enggak berlebihan. Paham? Kadang-kadang kan enggak, waktu fakir sering ke masjid, waktu kaya ke mall melulu. Nah ini nih, akhirnya dijadikan fakir aja sama Allah terus. Karena apa? Biar ke masjid terus. Makanya Mas itu kalau lagi fakir jadi punya uang, nggak punya uang, begitu mah konstan. Nggak punya uang, ngajinya getol. Banyak uang, nggak pernah ngaji. Misalnya, ini kagak beres. Ya toh? Kemana tahu gitu. Wal adlu dan adil fir ridho, di waktu ridho, wal ghadabi dan di waktu marah. Bi ayyadhaba lillah, karena dia marahnya karena Allah, ridhonya juga karena Allah. Ya. Adil, contohnya siapa, Mas? Contohnya siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau itu marah karena Allah. Suatu saat ini kisah sering kita dengar, ya. Amr bin Abdul Wad menantang. Ini badannya gede tinggi, Mas. Gede tinggi, kuat, sakti ini. Amr bin Abdul Wad nantang kepada para sahabat Kanjeng Nabi, nantang kepada kaum muslimin. Siapa yang berani? Kaum muslimin, orang-orang Islam, pengikut
Muhammad, siapa di antara kalian yang berani, ya, yang kerja bisa ini apa namanya, yang kerja pas kalian seberapa? Ya dihitung sendiri kira-kira setengah berangkatnya jam berapa? Belum mandi, udah mandi, ya terus pokoknya dihitung sendiri kira-kira nyampe apa enggak gitu nanti dari PT. Kalau kira-kira nggak nyampe ya pamitan, kalau kira-kira masih nyampe ya. Kalau ini CNK masuk jam berapa? Jam 7. Oh iya. Sayyidina Ali, siapa tadi? Amr bin Abdul Wad nantang, siapa di antara pengikut Muhammad nih yang berani sama gua 1 lawan 1 katanya. Wah, nggak ada yang berani mas. Sayyidina Ali yang berani. Padahal waktu itu Sayyidina Ali itu masih muda. Di antara yang lain dia paling muda nih. Kanjeng Nabi menawarkan, ayo siapa di antara kalian yang berani? Gak ada yang ngacung. Sayyidina Ali, saya Rasulullah, saya. Hai Ali jangan, kamu masih kecil istilahnya, masih muda. Coba yang lain, kagak ada yang berani mas. Beberapa 3 kali Sayyidina Ali ngacung. Akhirnya ya udah, hati-hati Ali. Perang 1 lawan 1. Sama-sama mengeluarkan ajian. Satunya serat jiwa, serat jiwa. Satunya waringin sungsang. Waduh, ini mah ajian. Siapa dulu yang punya ini? Brahma Kumbara itu. Lihat, emang Mas Suryati ngalamin Brahma Kumbara? Ngalamin? Berarti udah tua dia. Ya kan? Lembayung senja. Nah itu apa yang terjadi? Gulat mas, dok, main pedang segala macam. Amr bin Abdul Wad yang segitu gedenya kalah sama Ali bin Abi Thalib. Waktu itu masih muda. Padahal Amr bin Abdul Wad ini tadinya ngeremehin, cemen, kamu anak ingusan baru kemarin. Wah gitu istilahnya ya. Ternyata bisa dijatuhkan, roboh. Ketika mau dibunuh nih, Amr bin Abdul Wad meludah ke wajahnya Sayyidina Ali, buas begitu, ludah semuanya nih wajahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wong tadinya mau nancap ini, memenggal kepalanya, gak jadi, kagak jadi. Ya, padahal sahabat-sahabat yang lain pada ngomong, bunuh Ali, bunuh. Wah, Sayyidina Ali enggak. Itu apa namanya itu? Pedangnya dimasukkan ke sarungnya lagi, dilepaskan. Ketika ditanya, Ali, kenapa enggak kamu bunuh itu orang? Apa? Karena saya lagi marah. Karena marah diri sendiri. Kalau yang pertama tadi saya marah karena Allah. Marah karena Allah saya. Islam dilecehkan sama orang ini. Saya marah karena Allah. Tetapi ketika saya diludahi, saya khawatir, saya marah karena nafsu saya sendiri. Gitu tuh mas. Sampai bisa nggak? Mas Eri bisa nggak tuh? Diludahi buah, tambah diinjak jadi sate itu orang. Ya toh? Susah. Ini wal adl, ya, adil. Ridho di waktu ridho, wal ghadabi, dan di waktu marah. Masya Allah. Ya, inilah 3 perkara yang menyelamatkan. Apa tadi? Yang pertama, takut karena Allah, takut pada Allah di waktu sendiri maupun di waktu banyak orang. Yang kedua, kita harus berlaku adil, yakni bisa di waktu miskin begitu, kaya begitu. Kagak miskin tawadhu, kaya sombong, enggak. Yang ketiga,
yaitu bisa berbuat adil di saat kita marah dan di saat kita tidak marah. Ya. Wa ammal muhlikatu insyaallah besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.